Oke, jadi selama ditemenin pakai Oppo Find X9 Pro, gue bisa bilang ini HP udah lebih dari 1000 foto kita jepret pakai Oppo Find X9 Pro. Dan di video ini gue pengen ngajak kalian untuk explore lebih jauh soal kameranya, layar, performance, sampai apakah HP ini bisa tahan baterainya sampai malam nanti. Kita bakal cekin. Dan buat yang penasaran juga sama teleconverter kit, itu nanti akan di-spill juga di video ini. Jadi buat kalian yang mungkin penasaran pengen HP-nya atau ya lagi ragu nih, apakah harus sikat atau enggak, kalian bisa nonton video ini sampai selesai dan kita bisa berinteraksi di kolom komentar juga. Jadi kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Let's go. Kita start di 8.52 tuh ya, sekitar jam 9-an, dan sisa baterai ada di 98%. Juga sekalian dikasihin pakai casing yang materialnya kayak karbon gitu ya. Oke, pertama gue pengen bahas dulu yang bikin seru dari si HP-nya adalah di bagian kamera. Kameranya yang co-develop dengan Hasselblad, dimana yang bagian tele 3 kalinya itu dia pakai sensor 200 megapiksel, sisanya dia pakai 50 megapiksel. Dan di sini pas di belakang kita itu ada beberapa gedung ya yang bisa kita jepret-jepret pakai si HP-nya. Ini kita tes aja buat ngezoom ke bagian belakang ya. Jadi di sini tuh kita dapat pilihan zoom yang beragam ya, nggak cuma di 3 kalinya, tapi kalau misalnya kita tarik lagi sampai ke 6 kali, 10 kali, itu masih tergolong bagus. Gue bisa bilang itu ready to post. Tapi memang ada after processing yang berasa pas kita buka albumnya. Jadi dia tuh kayak beberapa saat dia loading dulu sampai si fotonya itu dia jadi tajam gitu ya. Dan gue yakin kalian tahu kalau X9 itu akhirnya dikasih teleconverter zoom. Nih kayaknya lagi tren memang sekarang ya. Dia itu bisa zoom sampai 10 kali. Jadi paling kecilnya itu di 10 kali, dia paling jauhnya ada di 200 kali. Gue biasa main ada di 10, 20 sama 40 kali karena memang tinggal dipencet-pencet aja di situ ya. Tapi kalian bisa kayak zoom in zoom out bebas. Dan di sini gue pengen motret di ujung itu ada kayak Ferris wheel yang mana nanti gue bandingin juga kalau misalkan nggak pakai si teleconverter ya, supaya kalian bisa ngecekin tuh perbedaan kualitas dari fotonya. Buat 10 kali zoomnya sebenarnya nggak terlalu berbeda ya. Kalau misalkan kita lihat sekilas, itu hanya kelihatan kalau misalkan kita pixel peeping, tapi berubah detailnya dan sangat berasa di antara keduanya saat kita naikin ke 20 dan 40 kali ya. Terutama di 40 kali ini berasa banget jauh lebih detail kalau misalkan kita pakai teleconverter ya. Dan gua rasa ini akan lebih menyenangkan untuk pakai teleconverter ini saat kita street photography. Jadi motret objek atau motret subjek dari jarak jauh gitu loh. Nggak ngeganggu si subjeknya itu sendiri. Kalau misalkan kita dari dekat kan takutnya malah nggak sopan gitu ya. Iya, mengganggu orang lain. Nah, kalau misalkan dari jauh itu bisa lebih natural gitu dapat hasilnya. Bokehnya karena kita pakai optical ya, jadi pakai lensa beneran, lebih berasa dalam gitu, lebih berasa natural, nggak ada after processing yang aneh gitu kelihatannya. Nah, selain motret objek gedung, salah satu foto yang menurut gue itu jodohnya teleconverter Oppo yaitu objek-objek mungil kayak bunga atau serangga nih. Nah, di sini kita bisa dapetin hasil foto yang luar biasa buat sebuah kamera HP. Gue pribadi excited ya pas ngelihat hasil fotonya. Kalau kita ilangin watermarknya dan bilang ini diambil pakai kamera mirrorless pun rasanya orang akan percaya ya. Detail bunga ini bahkan bulu toraks atau dada dari lebahnya itu kelihatan dengan jelas nih. Ini point and shoot ya, jadi HP-nya yang ngatur semuanya. Kita tinggal tentuin framing foto aja yang bagus. Sebagai perbandingan, ini hasil foto 10x digital zoom tanpa teleconverter. Warnanya memang lebih di boost dan vibrance juga langsung dinaikin. Nggak jelek sama sekali ya, malah gue bisa bilang tanpa teleconverter pun kita bisa dapat hasil yang sangat bagus. Nah, beberapa dari kalian juga bilang kalau hardware kamera HP udah mentok dan mungkin ada benernya. Tiap brand HP ini sekarang punya racikan sendiri ya, kayak Oppo yang gandengan sama Hasselblad buat dapetin hasil foto yang khas. Nah, buat yang penasaran kalau misalkan kita beli teleconverternya itu dapat apa aja dan cara masangnya gimana. Nah, ini ya, dapat casing yang dia jenisnya kayak fiber gitu, warna hitam. Teleconverternya segede gini ukurannya, lumayan compact. Nah, ini kita dapat si konverternya yang bakal dicantolin ke si frame kamera, dan ini adalah buat dudukan atau horseshoe, bukan horseshoe sih, dudukan ke quarter 20 atau yang satu lagi nih yang gede. Nanti bisa dicantolin ke tripod supaya kita nggak geter-geter gitu pas lagi motret. Nah, cara masangnya gimana? Kita langsung cobain aja, tinggal tempelin aja si case-nya. Boom. Terus kita masukin slide si bagian kamera frame ini, teleconverternya tinggal dibuka. Jadi kayak lensa biasa ya, dia ada tutupannya gitu. Nah, di sini ada merah-merah, bulat. Nah, ini kita susun bareng sama si
putih yang bulatan putih yang ada di si frame kameranya ini. Oke, tinggal putar dan kalau udah ke-lock, ya udah ya, tinggal dibuka bagian tutup depannya. Sama terakhir adalah kita harus masuk ke bagian kamera, more, dan ini Hasselblad teleconverter. Dia ada beberapa pilihan. Ini pilihan untuk stage mode, nyala matiin. Filter juga bisa kita ganti-ganti. Dan di sini kita bisa atur juga manual exposure, sama yang di tengah ini motion photo gitu ya. Jadi kita tetap bisa dapetin motion photo di sini. HDR tetap nyala. Dan kalau misalkan kita masuk ke video, dia itu mentoknya di 4K 60. 4K 120-nya nggak available di sini. Oke, sekalian ngebahas soal telefoto dari Find X9 Pro. Ada beberapa fitur yang bisa kita explore di HP-nya. Yang pertama itu adalah sensor 200 megapiksel. Jadi kita bisa masuk ke high-res Hasselblad-nya itu dan kita bisa jepret entah itu gedung atau mungkin satu frame yang kalian mau nanti crop gitu ya. Itu bisa di 200 megapikselnya. Tinggal dipencet aja di bagian atasnya. Dan ada juga live foto yang 4K. Jadi kita bisa dapetin misalkan momen-momen si Chris nih lagi main yoyo, itu kita bisa dapat momen dia lagi lempar atau lagi bergaya lah ya. Itu dengan kualitas yang tetap bagus walaupun di hasil yang live photos tersebut. Nah, selain itu kita juga bisa main-mainin beberapa filter dari si HP-nya. Dan ada portrait style juga yang bisa kita coba-cobain gitu ya buat motret entah itu temen atau doi gitu ya. Dengan stylenya itu ada yang glowing, misty, dan satu lagi dreamy. Dan pastinya kalau misalkan kita ada di area yang banyak gedung gini dan lapangan yang luas banget, ultra wide itu jadi salah satu lensa unggulan ya. Dan main kameranya itu juga bisa diandelin. Bahkan selfie-nya pun kalau misalkan kita bareng-bareng sama temen gitu ya lagi jalan-jalan itu bisa diandelin juga karena semuanya pakai sensor si 50 megapiksel itu. Hasil-hasil fotonya kayak begini. Nah, motretin gedung-gedung di kawasan Shenzhen ini paling pas kalau pakai ultrawide HP-nya. Jepret pas langit lagi cerah itu dapat hasil yang bikin happy ya. Langitnya tetap ke-capture dan detail-detail gedung juga tetap dapat. Pas malam ini juga hasilnya cakep ya. Malah gue pribadi lebih kepincut sama shot-shot malamnya nih. Wide lens atau main kameranya gue andelin foto objek yang lebih deket sama kita nih. Kayak misalkan di toko buku ini gue motretin desain interiornya. Atau gue nemu buku yang cakep gitu ya, itu gue shoot POV. Nah, satu problem yang gue temuin adalah inkonsistensi after processing foto dari masing-masing lensa di beberapa kondisi cahaya. Misalkan di posisi yang sama, gue jepret foto makanan ini dengan main cam dan tele 3 kali. Hasilnya ini lumayan berbeda loh. Nah, terakhir soal kamera, ini adalah beberapa footage log video di 4K 60 saat pagi hari dan malam hari. Kita nggak perlu konekin SSD eksternal ya buat record di frame rate tinggi kayak iPhone tuh. Di sini tinggal pencet recordnya aja. Tapi sebelum lanjut bahas bagian lain dari si HP-nya, kita pindah lokasi dulu yuk pakai MRT. Nah, selama di jalan, kita juga nyalain terus navigasi di HP-nya biar nggak nyasar ya. Sesekali sambil sosmedan juga. Dan akhirnya nyampe juga nih setelah desek-desekan sama orang di kereta. Sekarang kita cari tempat dulu buat lanjut bahas si HP-nya yuk. Nah, lanjut kita ngomongin soal layar. Nah, ini juga ya, karena tadi kita udah foto-foto, yang berkesinambungan juga ada di bagian layarnya. Karena kalau misalkan kita motret di kawasan outdoor, layarnya nggak bisa, nggak bisa ngedukung, itu susah buat kita motret. Dan tadi pas gua motret-motret, gua sama sekali tidak mengalami kesulitan gitu ya. Artinya, gua tuh bisa lihat si layarnya dengan jelas. Gua set brightness-nya ke auto, dan di situ dia naikin sampai mentok banget di 1800 nits kalau misalkan klaimnya dari Oppo. Tapi ini bisa dibilang salah satu HP dengan layar yang paling cerah yang pernah gue coba saat ini. Jadi gue bisa nge-preview dengan mudah gitu ya, walaupun ada di kondisi terik sinar matahari lagi cerah-cerahnya. Dan buat HDR-nya sendiri, ini gue manfaatin Dolby Vision buat nonton Netflix pas kemarin lagi di bus ya. Jadi walaupun layarnya nggak segede monitor pastinya, tapi gue dapat visual yang lebih cinematic gitu. Kontrasnya lebih dapet. Ya pokoknya mantep dah kalau nonton kemarin tuh nonton apa ya? Frankenstein. Nah, bahas soal performance, gue nggak bahas teknis ya, tapi gue lebih ke experience yang gue alamin saat ke lokasi ini. Ya, jadi gue itu pakai Maps, aplikasinya namanya A-Maps, yang gue bikin jadi floating window. Jadi gue fleksibel, bisa gue kemana-manain, dan gue buka sosial media sambil scrolling. Jadi dua aplikasi sekaligus gue buka, itu tetap lancar. Gue nggak menemukan ada kayak lag atau stuttering. Itu gue belum nemuin itu, dan responsif juga. Jadi kalau misalkan gue mau balik ke Map, itu cepet, kayak swipe kiri, swipe kanan, itu cepet. Atau gue gonta-ganti aplikasi, itu juga semuanya lancar gitu. Jadi ya soal performance, gue nggak ada masalah sama sekali sih. Padahal tadi udah dibawa ke outdoor ya, jadi HP-nya lumayan sedikit anget gitu, tapi dia nggak ada penurunan performa yang begitu
ekstrim gitu. Tapi ya mungkin itu tergantung sama kondisi cuacanya ya, karena di sini lagi adem-ademnya di 20-an derajat. Kalau misalkan di Indonesia mungkin dia akan lebih panas dan mungkin berpengaruh ke performanya. Tapi yang gue alamin di sini, yang gue experience itu gue nggak menemukan penurunan performa sama sekali. Nah, karena tadi kita udah pakai untuk foto-foto, video-video, terus udah kita pakai untuk jadi navigasi juga, sosial media dan segala macam, multitasking. Gue bisa bilang HP ini tuh awet baterainya. Jadi dari tadi pagi, jam berapa sih kita mulainya? Sekitar jam 8, jam 7, jam 8 ya. Dan ini sekarang jam 5:27. Sisa baterainya itu ada di 36%. Gue dapat screen on time-nya untuk hari ini itu ada di 4 jam 46 menit. Dengan sisa baterai yang tadi ya. Dan sebelum-sebelumnya itu gue dapat screen on time di 8 jam, screen on time di 7 jam, sampai baterainya itu benar-benar low bat gitu ya, di 10% atau 20%. Jadi bisa dibilang kalau misalkan kita lagi jalan-jalan, kita keluar, lupa bawa power bank, menurut gue masih bisa tahan si HP-nya sampai malam gitu ya. Tapi ya nggak ada salahnya juga kalau kalian bawa power bank. Dan untuk ngecasnya sendiri sebenarnya ini kita bisa ngecas super kenceng, 80 watt kalau pakai kabel, 50 watt kalau misalkan pakai wireless chargingnya Oppo. Oke, jadi selama ditemenin pakai Oppo Find X9 Pro, gue bisa bilang ini HP enjoyable, menyenangkan untuk kita motret-motret apa yang kita lihat nih ya, misalkan di depan ada yang bagus, itu bisa ke-deliver di si HP-nya, terutama telefotonya yang dia pakai di optical 3 kali atau 70 mm, itu pas banget sweet spot untuk ngejepret sana-sini gitu menurut gua pribadi ya. Dan untuk main kameranya, ultra wide-nya, selfie-nya, mereka juga bisa hasilin kualitas foto yang bagus, sama-sama 50 megapiksel. Dan telefotonya tadi, itu di 200 megapiksel. Again, kita bisa dapetin hasil yang bagus untuk kita jepret-jepret sana-sini, dan ada telekonverternya juga, yang mana itu kasih fleksibilitas lebih kalau misalkan kalian suka street photography, atau ya lebih ke street photography sih menurut gua, itu dapat di focal length 230 mm atau 10 kali optical zoom. Jadi kita dapat shot zoom yang natural gitu ya untuk jarak jauh di 10 kali, dan bokehnya juga menurut gua oke untuk sebuah hasil foto dari smartphone. Dan tadi juga kita udah explore soal layar dan performance yang bisa ngedukung saat gua tuh lagi traveling atau gua lagi butuh sesuatu dengan cepat gitu ya. Dia bisa satset. Layarnya juga tadi pas lagi di terik sinar matahari bisa ngedukung nggak gelap-gelap amat gitu. Gue bisa ngelihat si shot preview fotonya dengan baik. Tapi tentu dengan semua fitur-fitur dan hardware yang kita dapetin dari Find X9 Pro, itu harus ada harga yang dibayar. Dan harganya ini memang cukup tinggi gitu ya, di 19 jutaan. Jadi ya itu mungkin bisa jadi salah satu konsiderasi yang harus kalian pertimbangkan gitu ya. Atau mungkin biasanya beberapa ada yang nunggu dulu beberapa bulan sampai akhirnya dia harganya turun, atau beli second. Ya pinter-pinternya kalian aja untuk dapetin si Find X9 ini. Tapi yang pasti ini HP menurut gua sangat-sangat menarik ya, apalagi buat gua yang pakai mixed device. Maksudnya gua ada Mac juga, ada Android juga, ada Windows juga. Itu semuanya bisa tersambung di sini lewat si O+ Connect-nya itu. Tapi gimana menurut kalian soal Oppo Find X9 Pro ataupun X9 reguler? Kalian bisa tulisin aja pendapatnya di kolom komentar, dan kalau misalkan kalian pengen request konten lain, misalkan versus atau ya apapun itu untuk pengetesan si HP-nya, boleh banget buat berkabar aja, dan kita lanjutin di kolom komentar aja ya, biar dua arah. Udah capek deh tadi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you guys. Ciao Bella. Aku tersesat guys. Ada naga lagi.